أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن وفى. Amma ba'd. Salawat puji salibah syukur dipulangkan kepada Allah Rabb semesta alam. Sabarasiah salawat sajaniah salam dipulangkan kepada baginda Nabi besar Muhammad, Rasul junjungan alam. Kaum muslimin, kaum muslimat sidang jamaah salat zuhur yang dirahmati Allah. Sebagai tema pada kajian zuhur ini, kita membahas mengenai adab dan kepribadian seorang muslim. Maka berbicara kita mengenai adab dan kepribadian seorang muslim, kita ambil atas dasar sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakul muslim 'alal muslim sittun, hak seorang muslim terhadap muslim lainnya ada 6, yang mana di dalam hak tersebut tertuanglah masalah adab dan kepribadian bagi seorang muslim. Yang pertama yang disampaikan oleh Rasulullah, idza laqitahu fasallim alaih, apabila kamu berjumpa, apabila kamu bertemu, baikkah kita berjumpa secara langsung, baikkah kita bertemu melalui media komunikasi, media sosialkah namanya, maka adab yang terbaik memulai komunikasi tadi, mulailah dengan kata salam. Karena sejatinya seringkali kita dengar melalui pembicaraan dari guru-guru kita, dari kata salam itu termunajatlah 3 doa. Yang pertama kita meminta assalamualaikum, keselamatan di dunia dan di akhirat. Wa rahmatullah, kita meminta akan dirahmati, dicintai dan disayangi oleh Allah. Wa barakatuh, kita meminta akan keberkahan hidup, keberkahan akan ilmu, keberkahan akan rizki dari Allah. Maka kalaulah kita hubungkan dengan situasi kita yang notabene-nya kita hidup di bumi Minangkabau yang memiliki filosofi adek basandi syarak basandi kitabullah, syarak mengatur, adat pun memakai. Maka hubungannya adalah kita sebagai ayah, kita sebagai ibu, kita sebagai nenek mama, kita sebagai bundu kandung di tengah masyarakat. Mari kita ajak dan kita ajarkanlah kepada anak dan kemenakan kita untuk saling mengenal, saling menyapa antara satu dengan lainnya. Fenomena yang sering kali kita jumpai, apalagi bagi kita yang hidup di tengah perkotaan seperti ini, kadangkala lewatlah seorang anak dan seorang orang tua di satu jalan yang sama. Apa yang terjadi? Kadangkala saling tidak tegur sapa. Di mana letak salahnya? Bisa jadi kita sebagai ayah, kita sebagai ibu, nenek mama dan bunda kandung tidak mengenalkan dan mengajarkan kepada anak dan kemenakan kita untuk saling mengenal, saling menyapa antara satu dengan lainnya. Maka pada poin yang pertama ini Rasulullah menghendaki kita, mari kita hidupkan, kita budayakan budaya saling mengenal, saling menyapa antara satu dengan lainnya. Yang kedua yang disampaikan oleh Rasulullah, wa idza da'aka fa'ajibhu, apabila kamu diundang maka penuhilah undangan tersebut. Maka terkait undang mengundang ini, seringkali kita ucapkan tatkala kita diundang kata insya Allah.
Maka kata insya Allah itu berarti kalaulah tidak ada halangan yang membuat diri kita untuk tidak bisa menghadiri, maka wajar dia tidak bisa menghadiri. Namun kadangkala kita mengucapkan lafaz insya Allah tadi lebih berat untuk tidak hadirnya. Maka terkenallah pituah di Minangkabau kepada pituah yang salah. Apa bunyinya? Kok janji biasa mukia, titian biasa lapua. Kenapa demikian? Karena kadangkala dia berjanji, seringkali dia abaikan janji tersebut. Kadangkala dia berjanji jam 9 hendak pergi ke sana. Maka yang terjadi, yang kawan tadi sudah sampai, yang ditanya kita, diteleponnya lah kita, sudah sampai di mana? Kadang kita jawab ini sedang baru di jalan, padahal dia masih di rumah. Begitu sepelenya kita mengabaikan sebuah janji. Maka kembali kita hendaknya kepada pituah yang sebenarnya, pituah Minangkabau yang sebenarnya. Apa bunyinya? Kok janji binaso mukia, tatkala janji diabaikan maka binasa. Kok titian binaso lapua, tatkala titian lapua maka dia binasa. Maka pada poin yang kedua ini Rasulullah menghendaki kita, mari kalau seandainya berjanji, mari kita tepati. Yang ketiga, wa idzastansahaka fansahu. Apabila kamu dimintai nasihat, maka adab yang terbaik nasihatilah. Maka terkait nasihat menasihati ini, maka alangkah indah dalam sebuah keluarga sang ayah menasihati istri dan anaknya, dan alangkah indah pula sang anak pun mendengarkan dan melaksanakan nasihat yang disampaikan oleh ayah dan bundanya. Namun yang terjadi saat ini adalah krisis nasihat menasihati di rumah tangga. Maka wajarlah terjadi saat ini di bumi Minangkabau. Wajar terjadi bagi anak-anak muda kita saat ini. Gampang saja bagi mereka tawuran, berkumpul-kumpul sampai akhir larut malam, bahkan sampai kepada kasus LGBT dan sebagainya. Ini disebabkan salah satunya karena kurangnya budaya nasihat menasehati itu, dimulai dari skop yang terkecil, yakni rumah tangga. Maka pada poin yang ketiga ini yang bisa kita maknai adalah, mari kita hidupkan dan kita budayakan budaya nasihat menasehati itu. Bukan budaya saling salah menyalahkan, bukan budaya saling cikarau mencikaraui. Yang terjadi saat ini adalah bukan nasihat menasihati, namun kita yang terjadi saat ini lebih banyak kepada saling salah menyalahkan. Kadangkala dalam masalah ibadah saja ada saling salah menyalahkan. Berbeda saja sedikit, yang satu pakai kunut, yang satu tidak, yang satu lafaz basmalahnya dizaharkan, yang satu tidak. Berbeda satu sama lain. Kadangkala dia saling tidak tegur sapa, kadangkala dia saling salah menyalahkan. Kalau itu yang terjadi, babaliak kita kepada kajian lamu kita atau pituah kita di Minangkabau yang berbunyi, kok patah batang silasiah, tibarau rabah-rabahkan. Kok sapatah kaji nan basalisiah, usah surau nan ditinggalkan. Kadangkala gara-gara satu kaji yang berbeda, surau yang daknya datangi. Kadangkala gara-gara satu kaji yang tak sepakat bagi dia, maka dia tidak mampir-mampir lagi untuk berjamaah ke masjid atau ke surau. Maka pada poin yang keempat ini, mari kita hidupkan dan kita budayakan budaya nasihat menasehati. Yang selanjutnya, wa idza atasa fahamidallah fasammadhu wa idza marada fa'udhu. Apabila salah seorang di antara kamu ada yang bersin, maka hendaklah dia memuji Allah. Dan apabila salah seorang di antara kamu ada yang sakit, maka hendaklah yang lain menjenguknya. Maka pada poin ini ada sebuah makna yang tersirat bagi kita. Tatkala bersin saja kita disuruh ingat kepada Allah, apalagi ketika sakit.
maka mestinya tatkala sakit, yang pertama yang mesti kita ingat adalah Allah. Karena sejatinya yang mengizinkan kesembuhan itu kembali atas diri kita tentu atas izin Allah. Maka hendaknya tatkala sakit, perbaiki zikir kita dahulu kepada Allah. Andai kata masih sakit juga, perbaiki bacaan Al-Quran kita. Karena sejatinya nama lain dari Al-Quran adalah Asy-Syifa. Ada kesembuhan, ada obat di dalamnya. Andai kata masih sakit juga, perbaiki solat di waktu malam atau solat di waktu duha kita. Andai kata masih sakit juga, perbaiki sedekah kita. Andai kata masih sakit juga, dokter dan obat sebagai wasilah jalan menuju kesembuhan itu. Dan yang terakhir yang disampaikan oleh Rasulullah, wa idza mata fattabi'hu. Apabila salah seorang di antara kamu ada yang meninggal, maka adab yang terbaik selenggarakanlah. Terkait dengan fenomena meninggal ini, seringkali kita jumpai di tengah masyarakat kita. Seorang ayah atau ibu memiliki anak yang banyak, yang hebat, yang berpendidikan. Namun tatkala meninggal salah satu di antara keduanya, kadangkala anak yang banyak, anak yang hebat, anak yang berpendidikan tadi, kadangkala dia tidak mau dan tidak mampu jadi imam solat bagi ayahnya, bagi ibunya. Itu seringkali terjadi di tengah masyarakat kita. Maka tidak apa kiranya kita sebagai ayah, kita wasiatkan kepada anak lelaki kita atau menantu lelaki kita. Apa wasiatnya? Nak, jikalau meninggal ayahmu nanti nak, jikalau meninggal ibumu nanti nak, jadilah engkau imam solat bagi ayahmu, jadilah engkau imam solat bagi ibumu. Karena kembali kepada konsepnya, anak adalah amanah dan sebaik-baik amanah tentu amanah yang mengantarkan ayah dan bundanya menuju jannahnya Allah. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.